Salam saudara-saudara, berjumpa kembali bersama dengan saya dalam kasihnya. Apa kabar kita semua? Saya berdoa kabar kita selalu baik-baik saja. Amin. Video kali ini saya mau bagikan bagi kita jelang Pilpres 2024 ini. Saudara, Anies Baswedan datang ke Papua dengan kunjungan politik. Saudara, bagaimana Bapak yang terhormat Anies Baswedan dibaptis oleh pendeta dan namanya diganti menjadi Yohanes. Saudara, apakah dia betul sudah murtad? Saudara, seturut dengan firman Tuhan, dia telah percaya, dia telah dibaptis, artinya dia sudah menjadi pengikut Yesus. Saudara, langsung kita simak cuplikan berikut ini. Kadang menjijikkan demi sebuah kepentingan politik menjadi murtadin. Kita lihat di siapa dia. Anak kami Anies datang di rumah Tuhan. Dijelaskan dengan nama Yohanes. Amin. Ini kan Kadang menjijikkan demi sebuah kepentingan politik menjadi murtadin. Kita lihat di siapa dia. anak kami Anies datang di rumah Tuhan. Dijelaskan dengan nama Yohanes. Amin. Ini kantong ini kosong. Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bermanuver politik ke Papua. Ia bahkan menyambangi rumah doa Alfa Omega dan dianugerahi nama Yohanes. Pemberian nama Yohanes kepada Anies Baswedan ramai diperbincangkan karena Yohanes adalah salah satu dari 12 Rasul Yesus Kristus. Tokoh yang membaptis Yesus Kristus juga bernama Yohanes. Anies Baswedan diberikan nama Yohanes oleh pendeta di Sentani, Papua sebelum memasuki rumah doa. Berbagai kalangan menyebut Anies Baswedan melakukan politisasi agama, namun ada pihak yang beranggapan sebaliknya. Jika penganugerahan nama Yohanes kepada Anies Baswedan dianggap kalau Anies diterima di seluruh. Begini bro, menurut saya orang ini tidak benar-benar murtad, tapi demi kepentingan politik dia rela dibaptis, seolah-olah dibaptis. Ya menurut saya. Tapi banyak kalangan yang menganggap ya udah kalau sudah dibaptis ya sah menjadi seorang pengikut Yesus Kristus. Ya nggak masalah, itu kan hak pribadi. Tapi jangan karena kepentingan politik, ya kan, untuk berusaha memenangkan pemilu lalu dibaptis. Oke saja. Terus nanti kalau ikut di kelompoknya Hindu, ikut pengikut Hindu atau Buddha. Kalau hanya seperti ini bro, kalau benar seperti ini, saya menganggap ini politisi yang benar-benar menjijikkan. Gila benar, saya belum pernah melihat politisi di Indonesia seperti ini, yang benar-benar menjijikkan. Bro, sungguh menyedihkan dan Oke, teman-teman sekalian, itulah yang kita sudah dengarkan bersama ya, mengenai video viral soal capres atau calon presiden kita Anies Baswedan. Teman-teman sekalian, seperti di komentar tadi ya, seorang bapak-bapak juga tadi yang botak itu dia katakan bahwa ini sebenarnya hanya urusan politik saja, tidak benar-benar menjadi seorang Kristen. Karena banyak sekali yang berkomentar bahwa dia udah dibaptis gitu ya. Dan juga kita lihat di videonya tadi tidak ada momen waktu, maksudnya saya tuh waktu dia dibaptis itu kan tidak ada videonya teman-teman sekalian. Tapi dikasih judul di sini adalah Yohanes Anies Baswedan ini sudah dibaptis gitu ya. Nah, jadi teman-teman sekalian, dalam video kali ini saya berikan komentar bahwa untuk menjadi seorang Kristen itu tidak segampang membalikkan telapak tangan. Nah, saudara-saudara, itulah dia video cuplikan. Baru saja kita menyimak video cuplikan tadi. Saudara, memang Bapak yang terhormat Anies Baswedan telah dibaptis dan namanya telah diberikan menjadi Yohanes. Yang mana Yohanes ini adalah murid daripada Tuhan Yesus di antara ke-12 muridnya. Salah satunya namanya adalah Yohanes. Dan Anies Baswedan sudah diberikan nama menjadi Yohanes. Saudara, apa yang dilakukan oleh Bapak Anies Baswedan, Tuhan tahu isi hati Bapak calon presiden ini. Karena ketika kita percaya Yesus itu adalah Tuhan, dan kita memberi diri kita dibaptis,
maka kita diselamatkan dan kita menjadi pengikut Yesus Kristus. Tapi saudara, diberkati oleh Tuhan, kalau kita melakukannya dengan tujuan hanya karena sesuatu, katakanlah seperti politik, dengan tujuan hanya karena sesuatu, tetapi sesungguhnya di dalam hati kita tidak ada iman kepada Yesus, lalu itu kita kerjakan, saudara, maka itu tidak berarti apa-apa dalam kehidupan kita. Karena jelas dikatakan dalam Markus 16 ayat 16, siapa yang percaya dan dibaptis, maka ia akan diselamatkan. Nah, pertanyaannya bagi kita, siapakah yang diselamatkan? Siapakah yang ternyata menjadi pengikut Kristus? Mereka yang percaya kepada Yesus. Percaya itu adalah hati. Jadi kalaulah kita dibaptis tapi hati kita gak percaya, itu semua sia-sia. Tuhan yang menilai hati kita. Kita tidak mencari kesalahan Bapak yang terhormat Anies Baswedan. Tetapi kalau yang dikerjakannya tidak dengan iman, maka itu tidak berarti apa-apa. Tapi kalau beliau mengerjakannya dengan iman, maka beliau diselamatkan. Beliau menjadi anak Yesus Kristus, dan dia menjadi pengikut Yesus Kristus, dan dia akan diselamatkan. Saudara, kiranya lewat video ini kita mendapatkan pemahaman. Ya, jangan karena kita melihat Bapak Anies Baswedan ini sudah jadi Kristen, lalu kita pilih Bapak Anies Baswedan. Ya, itu tergantung kepada diri saudara. Tetapi yang perlu mau saya sampaikan, mari kita lihat buah. Mari kita lihat hasil dari pekerjaan dari semua di antara 3 calon presiden dan wakil presiden ini. Kita lihat buahnya. Alkitab mengatakan dari buahnya lah seseorang dikenal. Kita lihat cara kerjanya. Kita lihat bantuan mereka. Kita lihat harga yang mereka bayar. Itu yang perlu kita lihat. Baru kita boleh memilih, karena bagaimanapun juga, saudara, 5 tahun bukanlah waktu yang singkat. 5 tahun itu waktu yang lama. Karena itu kita butuh pemimpin yang betul-betul berasal dari Tuhan, pemimpin yang betul-betul peduli akan rakyat Indonesia dan mengasihi rakyat Indonesia. Kiranya lewat video ini kita mendapatkan pemahaman. Sekali lagi saya katakan, pilihlah sesuai dengan apa yang ada di hati saudara, bukan karena paksaan. Tuhan memberkati. Shalom.